Jadi waktunya kita berikan kepada pemateri Pak Emos untuk sekitar 20-25 menit untuk menyampaikan materinya, baru nanti kita akan sesi tanya jawab dan diskusi. Lebih ke diskusi mungkin ya. Itu saja. Terima kasih, ada 12 orang. Kita menunggu 500 orang lagi mungkin ya. Untuk itu tanpa berlama-lama, saya persilakan untuk Pak Emus dapat menyampaikan materinya pada sore hari ini. Ya, baik. Terima kasih Bang Erik. Selamat sore semua rekan-rekan Bapak Ibu yang telah bergabung di webinar kita pada sore hari ini ya. Ini webinar kita ini kita agendakan memang setiap bulan ada minimal satu ya, supaya ada aktivitas lah gitu ya dari komunitas kita, yaitu masyarakat sistem energi berkelanjutan. Ya, semoga di bulan puasa ya tetap sehat dan segar ya, dan antusias untuk kita bisa saling sharing diskusi. Ya, mungkin di sesi ini kita lebih fokus ke diskusi sebenarnya ya. Kalau yang sebelum-sebelumnya mungkin hasil kajian, hasil mungkin penelitian gitu yang dipaparkan, tapi kita coba gali di sini lewat diskusi ya. Baik, sebelumnya mungkin saya ini dulu nih, seperti biasa kita memperkenalkan diri dulu apa kita ini, komunitas kita ya, komunitas Masebi namanya. Ya, saya coba share apa sih Masebi ya. Nah, ini supaya komunitas kita ini juga semakin dikenal gitu. Oke, saya izin share screen dulu. Nanti kalau ada kurang jelas atau apa, boleh diinstruksi ya, Bang Erik atau rekan-rekan. Sudah kelihatan ya monitor saya? Baik ya. Ya, ini bulan Februari ya, sedikit belum diupdate, tapi mungkin tidak ada perubahan sepertinya dibanding bulan Februari ya. MASEBI itu adalah singkatan dari Masyarakat Sistem Energi Berkelanjutan Indonesia. Ya, ini untuk kepengurusan 2025 sampai 2029 rencananya. Ya, organisasi ini baru saja berdiri sebenarnya dan masih dalam proses ya, proses kelengkapan legalitasnya. Ya, kita beralamat di Batam ya, tapi juga kita akan mengembangkan di daerah-daerah lain, khususnya di Jakarta atau Jawa bagian Barat, dan juga nanti di Jawa bagian Timur gitu ya, dan bahkan ke Kalimantan dan daerah-daerah lain. Oke, karena komunitas kita ini baru berdiri, mungkin katakanlah baru 1-2 bulan ya. Nah, ini adalah visi misi ya, menjadi apa kita kegiatan yang menjadi agenda kita. Yang pertama, yang menjadi visinya adalah tercapainya net zero emisi ya tahun 2060 dan ekosistem yang berkelanjutan. Ini sesuai dengan program pemerintah kita juga ya. Ekosistem berkelanjutan baik di bidang energi, kendaraan listrik, dan emisi lingkungan gitu ya, atau emisi gas rumah kaca nantinya. Nah, misinya adalah berperan aktif dalam membangun sumber daya energi bersih dan ekosistem berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berlandaskan kemandirian dan berkeadilan. Dia menjadi partner pemerintah, masyarakat, swasta, dan lembaga terkait lainnya dalam memberikan masukan, solusi di bidang energi, baik energi fosil, energi baru terbarukan, dan ekosistem yang berkelanjutan. Kemudian yang ketiga adalah memajukan dan mengutamakan sumber daya manusia kita ya, supaya bisa berperan aktif dalam pembangunan bidang energi ini, kemudian juga memajukan perusahaan-perusahaan dan industri dalam negeri kita ya. Nah, ini adalah beberapa kegiatan yang menjadi rencana
organisasi kita. Yang pertama melakukan kegiatan diskusi, webinar, seminar, seperti yang kita lakukan sore hari ini. Ya, pameran industri mungkin belum, mungkin kita harapkan di tahun ini kita melakukan kegiatan pameran, kemudian melakukan kegiatan pelatihan, training ya, untuk meningkatkan kemampuan tenaga kerja lokal kita, kemudian melakukan kajian penelitian, melakukan kolaborasi kerjasama dalam pelatihan, alih teknologi, penelitian, dan bisnis dalam pengembangan energi baru terbarukan dan ekosistem yang berkelanjutan. Dan yang kelima adalah mendorong partisipasi aktif tenaga kerja Indonesia, masyarakat, perusahaan, dan industri lokal di daerah-daerah dalam pembangunan dan pengembangan energi baru terbarukan dan ekosistem berkelanjutan. Ya, ini adalah 5 poin kegiatan utama organisasi kita. Nah, ini mungkin kita masih baru melakukan kegiatan diskusi, seminar, webinar, dan juga training ya. Jadi masih banyak yang perlu kita persiapkan supaya bisa melakukan aktivitas lainnya. Nah, ini adalah syarat-syarat untuk bisa terlibat sebagai pengurus ya. Saat ini kami sedang membentuk kepengurusan ya, baik di pusat maupun di daerah nantinya. Jadi bagi rekan-rekan yang berminat untuk bergabung dalam kepengurusan, boleh menghubungi kami ya. Nah, untuk sebagai draft ini adalah susunan pengurus inti ya, dari komunitas kami, dan kami harapkan nanti akan terus bertambah ya pengurus-pengurus yang terlibat. Ini ada penasehat, pembina, dewan pakar ya, ketua dan wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris, bendahara dan wakil bendahara. Dan di samping itu juga kita ada divisi-divisi ya, divisi sumber daya manusia, meliputi kegiatan pelatihan, seminar, pameran, melakukan divisi kajian, penelitian, dan pengembangan, humas, komunikasi, investasi bisnis, dan sebagainya ya, organisasi keanggotaan, dan divisi-divisi sesuai dengan jenis energi baru terbarukan yang menjadi fokus perhatian kita. Termasuk juga ada efisiensi dan konservasi, ya, emisi lingkungan, dan keselamatan kerja. Dan juga kita akan rencana ke depan untuk membuka kepengurusan di berbagai wilayah, khususnya di Jawa bagian Barat, Jawa bagian Timur, Sumatera, dan Kalimantan. Ya. Mungkin itu saja sekilas ya mengenai komunitas Masebi ya, sebagai perkenalan, dan bagi rekan-rekan, Bapak Ibu yang tertarik atau berminat bergabung, kami dengan senang hati ya. Baik. Untuk selanjutnya saya coba paparkan materi ya. Mungkin sekitar 15-20 menit, kita setelah itu boleh sharing diskusi. Nah, topik ini mungkin masih jarang didengar ya. Mungkin ya. Mungkin Bapak Ibu, rekan-rekan lebih sering mungkin mendengar energi baru terbarukan gitu ya. Nah, di kesempatan ini saya coba mengangkat topik ini dan kita supaya bisa sama-sama memahami ya, yaitu tentang transisi energi menuju kemandirian energi ya. Jadi transisi menuju kemandirian ini diiringi juga dengan transisi dari ketergantungan kita terhadap energi fosil, yaitu minyak, gas, dan batu bara khususnya, menuju sistem energi yang demokratis ya, atau demokrasi energi gitu kira-kira ya. Nah, ini tampilannya ya, seperti apa demokrasi energi. Kalau mungkin dalam pemikiran kita demokrasi itu lebih ke politik, sosial gitu ya. Nah, ternyata ada juga ini istilah energi demokrasi gitu kira-kira. Nah, ini saya sebagai pembukaan ya, ini sekilas saja saya coba angkat apa sih itu energi demokrasi gitu ya, sesuai dengan literatur yang umum, diantaranya Wikipedia ya. Nah, ini nanti bisa juga rekan-rekan cek di Wikipedia apa itu energi demokrasi. Itu adalah konsep pembangunan energi yang berkeadilan secara sosial
ekonomi dan lingkungan, kira-kira begitu ya. Kemudian dan juga mencakup adanya kepemilikan sosial ya, masyarakat sosial, kemudian desentralisasi jadi tidak lagi terpusat, dan kepada adanya ekspansi ke partisipasi publik ya secara lebih luas dalam pembangunan dan pemanfaatan energi. Nah, kemudian energi demokrasi ini juga berkeadilan untuk dalam meningkatkan lingkungan ya, lingkungan yang ramah ya, dan juga adanya dekarbonisasi ya. Energi demokrasi juga ditandai dengan adanya pemanfaatan energi terbarukan. Ya. Energi terbarukan sebagai peluang untuk meredistribusi, menyebarluaskan politik ekonomi yang egaliter gitu ya. Jadi egaliter berarti lebih ke masyarakat umum atau rakyat lah kira-kira begitu ya. Kemudian integrasi juga telah ini sudah direkomendasikan oleh berbagai organisasi think tank, lembaga-lembaga dan NGO ya di berbagai negara, baik itu di Eropa maupun di Amerika ya, sudah berkembang di awal-awal tahun 2000-an ya sampai sekarang. Konsep energi demokrasi ini sudah berkembang di negara-negara khususnya di Eropa dan Amerika. Nah, ada lagi sumber yang mengatakan bahwa ya salah satu sumber ya ini adalah hal-hal yang menjadi common prinsipal ya, hal-hal yang umum yang melekat dalam demokrasi energi, yaitu ada 3 hal. Yang pertama itu adalah bahwa adanya kepemilikan dari pemanfaatan energi itu ya yang tersebar luas gitu ya. Jadi tidak lagi terpusat misalnya atau dimonopoli oleh pihak tertentu begitu kira-kira ya, tapi sudah tersebar luas, terdistribusi kepemilikannya ke berbagai pihak, khususnya ke masyarakat luas begitu kira-kira. Kemudian ada yang poin yang kedua adalah energi demokrasi itu berarti juga ada sistem manajemen yang ini demokratis ya, yang ditandai dengan adanya, kalau demokratis berarti adanya peran serta masyarakat publik, kemudian adanya transparansi di situ dan accountability ya, jadi bisa dipercaya dan transparan gitu ya, yang memungkinkan masyarakat bisa menilai ya, melihat bagaimana pemanfaatan energi tersebut di dalam suatu daerah atau dalam suatu negara. Dan yang ketiga adalah demokrasi itu juga adalah bahwa ya ini juga mungkin mirip dengan poin 1-2, terdistribusi ya, secara kepemilikan dan aksesnya juga setara begitu ya, baik secara pengadaannya itu terdistribusi dan aksesnya juga tidak ada unsur diskriminasi kira-kira begitu ya. Jadi setara oleh semua pihak, baik semua kalangan, baik orang kaya, orang miskin, orang yang mungkin rakyat biasa atau orang yang pejabat atau kedudukan, tidak tergantung kepada kedudukan sosial kira-kira gitu. Jadi akses dan kepemilikannya bisa dikatakan merata begitu ya. Jadi ini adalah konsep dari energi demokrasi itu. Nah, kalau kita lihat di sebelah kiri ini lebih ke apa ya? Ini beberapa poinnya ya. Jadi ada fossil free dikatakan sini, jadi lebih mengutamakan energi terbarukan, kemudian energi untuk bisa menghilangkan kemiskinan ya, kemudian mengurangi kebutuhan energi, berarti dalam hal ini adalah efisiensi ya, efisiensi energi, energi security berarti kita ada semacam ketahanan ya, jadi kita energi kita itu selalu siap ya untuk mensuplai gitu ya, walaupun nantinya ada kemungkinan gangguan gitu ya, jadi akses untuk mendapatkan energi itu bisa tetap terjaga. Kemudian ada public community ownership ya, kepemilikan publik,
just transisi, adanya transisi yang berkeadilan ya, berkeadilan secara ekonomi dan sosial bagi masyarakat biasa dan juga masyarakat menengah atas begitu ya. Jadi semuanya tidak dirugikan begitu. Dan partisipasi dalam pembangunan dan perencanaan energi. Nah, ini adalah poin-poin energi demokrasi. Nah, kemudian kita masuk ke pendahuluan ya. Nah, itu sekilas tentang energi demokrasi. Ya, jadi kita sudah dapat gambaran apa itu energi demokrasi kira-kira. Ya, ini saya nggak bisa lihat peserta yang mau join. Oke, ini adalah pendahuluannya telah bahwa pemerintah kita telah mencanangkan tercapainya suasana media energi ya, seperti sering kita dengar di berbagai media bahwa Presiden kita Prabowo Subianto telah menetapkan supaya tercapainya suasana media energi ya, di samping suasana dari pangan dan air gitu ya. Kemudian Indonesia juga telah menandatangani Paris Agreement tahun 2016 dan menetapkan target tercapainya net zero emisi atau karbon netral di tahun 2060 atau lebih cepat gitu ya. Dan Indonesia ya itu harus kita akui memiliki sumber daya alam yang melimpah ya, khususnya di bidang energi, baik energi fosil maupun energi terbarukan ya. Ada minyak, ada gas, ada batu bara, ada energi terbarukan, energi air, energi geotermal, matahari dan sebagainya ya. Jadi kita memiliki sumber daya yang melimpah gitu ya. Kebutuhan utama energi kita adalah dalam bentuk umumnya adalah listrik dan bahan bakar ya. Listrik biasanya untuk rumah, industri, gedung, bahan bakar umumnya untuk transportasi gitu ya, atau juga untuk industri. Nah, kemudian ini adalah fakta-fakta yang terjadi pada negara kita ya. Kemudian potensi energi fosil Indonesia ya itu sangat besar, walaupun sekarang sepertinya sudah tidak terlalu besar ya. Apalagi kalau dibanding negara-negara lain. Seperti minyak kita sudah tidak banyak lagi sebenarnya ya potensinya. Itu hanya 4,17 miliar barrel ya, dari informasi yang saya dapat di Kementerian SDM itu ya nggak banyak lagi nih ya kalau minyak bumi. Tapi kalau nanti ada sumber-sumber baru ditemukan mungkin bisa nambah lagi kira-kira gitu. Nah, ini berdasarkan data tahun 2021. Kemudian gas bumi kita juga tidak terlalu besar juga gitu ya. Mungkin kita hanya masih masuk lah mungkin di urutan 10, tapi 10 besar dunia. Tapi kalau minyak kita sudah jauh dari urutan 20 pun mungkin kita sudah tidak masuk lagi ya, karena kita bukan lagi negara OPEC gitu ya. Nah, batu bara mungkin kita masih cukup melimpah ya. Mungkin masih masuk juga 10 besar negara penghasil batu bara terbesar. Itu 38,84. Nah, kalau dilihat dari kebutuhan tahunan atau harian Indonesia ya, dengan potensi yang saat ini kita hanya sekitar 10 tahun untuk minyak bumi kita. Ya, cadangan minyak bumi kita kalau tidak ditemukan sumber-sumber yang baru. Kemudian gas juga 20 tahun, batu bara 65 tahun gitu ya. Dengan tingkat kebutuhan kita saat ini gitu ya. Diproyeksikan sekitar 10, 20 dan 65 tahun. Kecuali kita nanti menemukan yang baru, dan tentunya untuk menemukan yang baru tidak gampang gitu ya. Tentu cost-nya juga akan semakin tinggi. Nah, di lain sisi kita punya juga potensi energi terbarukan yang sangat melimpah juga ya. Mungkin jauh lebih besar dibanding potensi energi fosil kita. Nah, seperti air, energi matahari terutama itu sangat besar, energi angin, panas bumi, biomasa, bioenergi, energi laut ya. Jadi kalau kita lihat di sini paling besar itu adalah energi matahari dan energi angin ya. Kalau dilihat dari kapasitasnya gitu, yang bisa dibangun secara teknis ya. Walaupun secara non teknis semuanya mungkin bisa, tapi secara teknis mungkin sudah sulit, apalagi secara ekonomi gitu ya. Nah, ini adalah perbandingannya. Kemudian produksi energi fosil kita, kalau tadi potensi, ini adalah produksi ya. Produksi termasuk juga untuk
kebutuhan dalam negeri dan mungkin sebagian ada yang diekspor ya. Batu bara kita sangat besar ya produksinya. Ya, 836 juta ton tahun 2024 ya. Tapi sebagian besar itu diekspor ya, 550 juta ton. Minyak kita impor ya. Lebih dari sekitar 60% minyak kita sudah impor sekarang. Ya. Gas kita mungkin masih bisa lah bertahan ya. Kira-kira gitu. Mungkin ada sedikit yang bisa diekspor. Tapi minyak kita sudah benar-benar impor, batu bara kita masih cukup melimpah ya. Nah, target produksi minyak kita itu tahun 2025 sebesar 1, migas ya, ini minyak dan gas gabungan ya. Jadi di dalam satuan barrel ekuivalen oil itu 1,6 juta ya. Terdiri dari 600-an ribu barrel minyak dan 5 ribu juta kubik ya, MMSCFD ya. Nah, kita minyak sekarang sudah impor sekitar 1 juta barrel per hari ya, bisa dibayangkan 1 juta barrel per hari gitu. Nah, kemudian kapasitas EBT kita yang sudah terbangun ya. Ini kalau tadi kapasitas produksi kita di energi fosil, kemudian EBT kita lihat. EBT kita hanya 14 gigawatt sekarang ya, hampir 15 gigawatt. Atau sekitar 14% dari kapasitas total pembangkit kita. Nah, ini kurang dari mungkin hanya 0,1 atau 0,2% ya dari potensi yang kita miliki. Dari potensi yang kita miliki, EBT itu lebih dari 3.000 gigawatt ya, yang sudah terpasang baru 14, ya, bukan 14.000 tapi 14,9 gigawatt gitu ya. Dibanding 3.000, mungkin katakan 3.500 ya, itu mungkin kurang dari 0,5%-nya gitu ya. Nah, ini adalah perbandingan ya, terlihat ya, minyak produksi kita hanya 37%, 62% kita impor ya. Gas juga ya, gas masih bisa sedikit ekspor ya. Kita masih cukup banyak gas, tapi cadangan kita juga sudah mulai menipis gitu ya. Batu bara juga kita semakin banyak yang bisa kita ekspor saat ini masih ya. Dan tentu saja kita harus mengantisipasi umur gas dan batu bara kita tidak lama lagi gitu ya. Kalau gas tadi 20 tahun, batu bara sekitar 65 tahun. Nah, tentu kita harus, kalau kita lihat ya, sementara EBT kita itu hanya kurang dari 0,5% yang termanfaatkan saat ini. Nah, kalau kita lihat dari grafik ini, tentu arahnya ke depan kita harapkan minyak dan gas atau juga mungkin batu bara mungkin agak sedikit dikurangin ya. Minyak pasti harus dikurangin, gas dan batu bara mungkin agak ditekan, tapi kita bisa meningkatkan EBT kira-kira gitu ya, untuk bisa mencapai target net zero emisi di tahun 2060. Jadi bukan hanya net zero emisi tapi yang harus kita kejar, tapi juga dampak ekonominya ya, ekonomi dan juga potensi yang kita miliki. Kalau sudah nggak ada lagi, ya memang nggak mungkin kita nggak beralih ke EBT kira gitu ya, yang EBT sendiri tidak pernah akan habis gitu kan. Jadi kalau gas batu bara secara teknis dia akan berkurang ya potensinya. Nah, ini kita lihat dari yang data dari ESDM ya, dari Kementerian SDM tahun 2024 ya, bahwa EBT kita juga ini ya, kapasitas EBT kita cukup meningkat dari tahun ke tahun, tapi masih lambat bisa dibilang ya, masih lambat. Hanya sekitar 1 gigawatt aja kira-kira rata-rata per tahun gitu ya kenaikannya. Kalau kita lihat dari tahun 2019 sampai 2024 ya, hanya naik sekitar 45 gigawatt ya. Jadi hanya sekitar 1 gigawatt aja rata-rata EBT kita yang terpasang ya, EBT baru yang terpasang. Nah, ini tentu jauh sekali dibanding kalau negara-negara lain ya, mungkin sudah ada yang puluhan, apalagi kalau Cina, Eropa itu sudah ratusan gigawatt gitu ya. Kalau kita masih sekitar 1 gigawatt per tahun.
Dan saat ini yang terbesar adalah dari energi air ya. Energi air kita 6,7 gigawatt, kemudian ada bioenergi ya, mungkin di sini termasuk biomasa, biogas, sampah ya, itu 3,4, kemudian panas bumi kita 2,6 gigawatt, dan surya itu masih kurang dari 1 gigawatt ya. Mungkin baru 600 atau 800 kalau nggak salah tahun lalu. Nah, ini adalah kemudian apa? Setelah kita melihat fakta-fakta ini ya, tentu kita mengharapkan adanya transisi ya. Transisi, tapi ya perlu kita perhatikan, transisi itu bukan hanya beralih dari energi fosil ke energi terbarukan, tapi juga kita harapkan adanya transisi di bidang ekonomi, sosial, dan ini ya, keadilan, yang berkeadilan kira-kira gitu ya. Nah, ini kita lihat dari, kita mengharapkan adanya transisi dari kondisi saat ini yang di mana dominan masih menggunakan energi fosil dan bisa dikatakan tidak efisien ya, ketergantungan juga masih tinggi terhadap teknologi negara lain, demikian juga dengan tenaga kerja ya, tenaga kerja. Dan tenaga kerja kita mungkin ya kita masih berprinsip non skill ya, non skill wajib lokal gitu ya. Tapi kalau yang skill mungkin kita masih maklum dari luar ya. Nah, ini harus tentu saja perlu kita ubah ya, dengan adanya transisi energi, baik itu transisi di bidang teknologi, di bidang tenaga kerja, di bidang ekonomi, ya, di bidang sumber energinya sendiri gitu kan. Dan kemudian saat ini juga masih belum dirasakan adanya kesejahteraan yang signifikan gitu ya, dan partisipasi masyarakat masih belum begitu tinggi ya. Dengan adanya transisi energi ya, itu akan nanti menyesuaikan dengan potensi yang ada di negara kita ya, geostrategis, ini artinya potensi menurut kekayaan yang ada di geografis kita ya, tergantung setiap daerah tentunya. Setiap daerah mempunyai potensi energi yang berbeda-beda gitu kan. Jadi itu yang harus dimaksimalkan sesuai dengan potensi yang ada setiap daerah gitu. Kemudian juga akan sangat menentukan teknologi yang kita pilih ya. Jadi jenisnya apa, jenis sumber energinya, tentu teknologinya juga nanti akan menyesuaikan. Kemudian ada kebijakan yang ikut mengambil peran ya, dan juga adanya pendanaan. Nah, ini proses ini transisi menuju tahun 2060 ya, yang seperti telah ditetapkan oleh pemerintah, di mana nantinya akan dominan dengan EBT. Ya, ini juga sudah sesuai dengan rancangan energi apa kita, umum energi kita. Kemudian adanya peningkatan efisiensi ya. Kalau nggak salah setiap tahun kita bisa meningkatkan efisiensi 1% itu ya, atau elastisitasnya ya. Elastisitas atau efisiensi energi itu adalah jumlah energi yang diperlukan untuk setiap kenaikan pendapatan ya, atau pertumbuhan ekonomi ya. Jadi perbandingan antara pendapatan terhadap efisiensi energi ya, semakin efisien dan juga diharapkan semakin besar dengan menggunakan energi dengan jumlah tertentu, kita bisa meningkatkan ekonomi yang lebih besar kira-kira gitu ya. Kemudian adanya tenaga kerja yang dominan ya, lokal dominan, baik nanti yang non skill maupun yang skill ya. Kalau di saat ini kita mungkin mengharapkan dominan hanya yang non skill, tapi diharapkan nanti tentunya ada transisi supaya tenaga kerja yang skill maupun non skill kita dominan gitu ya. Jadi mungkin kita hanya perlu tidak banyak gitu, kalau bisa diharapkannya dengan adanya transisi di bidang ketenaga kerjaan, dan juga adanya partisipasi masyarakat yang lebih banyak ya, seperti tadi ada demokrasi energi, masyarakat umum, masyarakat bisa memiliki akses dan kepemilikan terhadap sumber-sumber energi, dan mereka bisa mengelola dengan baik gitu ya. Tentu saja masyarakat yang terdidik ya, tidak bisa masyarakat yang sembarangan juga tentunya ya. Tapi peran-peran masyarakat itu tentu boleh dilakukan oleh yang benar-benar mengerti dengan dunia energi ini ya.
Nah, ini adalah bentuk lain transisi ya dari energi fosil menuju EBT. Jadi di sini ada transisi energi itu memberikan dampak kepada ekonomi, ya, adanya nilai tambah teknologi dan semakin efisien, ya, semakin ramah lingkungan, dan juga secara sosial bisa melibatkan masyarakat ya secara lebih luas. Jadi tidak ada lagi monopoli, kira-kira begitu ya, monopoli terhadap sumber-sumber energi dan pembangunan energi. Nah, ini adalah tadi sebelumnya sumber data dari Kementerian SDM saat ini ya. Nah, ini adalah menuju tahun 2060 seperti apa gitu ya. Dari tahun 2024 atau 2025 menuju 2060. Nah, kalau kita lihat ini adalah data resmi dari Kementerian SDM. Kita lihat di 2060 ya. Bisa dikatakan di sini sudah ini ya, semua menggunakan EBT gitu ya, energi baru dan terbarukan. Bukan berarti tidak ada energi fosil ya. Energi baru itu masih ada energi fosilnya, tapi dengan teknologi baru yang ramah lingkungan gitu ya dan efisien. Nah, itu kita lihat di sini masih ada gas ya, tapi dilengkapi dengan CCS ya, combine saya carbon capture gitu kira-kira. Ada juga nuklir ya di sini di pemerintah ya, diwacanakan sebesar 35 gigawatt. Nah, kita lihat di sini adalah semuanya adalah energi-energi bersih, ya, energi baru dan terbarukan ya. Sudah tidak ada lagi batu bara yang konvensional ataupun minyak ya. Jadi semuanya sudah menggunakan EBT ya. Baik energi terbarukan maupun energi fosil yang menggunakan teknologi bersih gitu kira-kira. Nah, itu yang bisa kita lihat transisinya ya. Di tahun 2060 itu 400-an gigawatt. Ya, walaupun ini sebenarnya masih cukup kecil ya untuk ukuran negara maju. Kalau kita memang benar ingin mencapai negara maju, mungkin menurut saya ini masih kurang besar ya, dengan 443 gigawatt. Mungkin harusnya bisa 600 gigawatt ya. Karena negara maju itu juga ditandai dengan tingkat pemanfaatan energinya yang juga meningkat ya gitu ya. Nah, ini adalah transisinya. Nah, ini adalah jalan peta ya. Nah, mungkin nanti bisa dicek juga lebih lanjut. Mungkin saya tidak bisa jelaskan lebih detail di sini. Seperti tadi juga ini jenis-jenis teknologi energi baru terbarukan ya, yang nanti sehingga menekan jumlah emisi karbon kita ya. Emisi karbon kita ditargetkan 2060 sekitar 129 eh, gigaton lah ya, gigaton CO2 ekuivalen ya. Nah, ini adalah setara dengan daya serap kita ya, hutan dan lingkungan kita ya. Jadi emisi karbon netral atau net zero emisi itu berarti adanya keseimbangan antara emisi yang dihasilkan baik nanti industri, pembangkit listrik, kendaraan dan sebagainya setara dengan daya serap hutan kita ya ataupun biota laut kita untuk menyerap CO2. Nah, ini targetnya di tahun 2060. Untuk itu semua tentunya menggunakan teknologi yang ramah lingkungan ya. Bukan berarti emisinya nol sama sekali ya, ada emisinya gitu ya. Tapi akan dinetralisir oleh lingkungan ataupun hutan kita ya, tumbuh-tumbuhan, pohon-pohon dan bahkan biota laut kita. Nah, ini adalah target emisi kita di tahun 2030. Pemerintah telah merevisi kemarin ya untuk bisa mengurangi 39,89% dan 43,2% dengan adanya bantuan internasional ya. Dan tercapainya net zero emisi tahun 2060 ya, di mana daya serap alam atau hutan kita dan biota laut sama dengan jumlah emisi gas rumah kaca yang dihasilkan baik itu nanti lewat industri, pembangkit listrik, kendaraan ya, transportasi, sektor komersil dan perumahan itu seimbang gitu ya. Nah, ini emisi gas rumah kaca kita daya serapnya itu sekitar 138 ya, 138 juta ton. Hutan mampu menyerap ya
Nah, ini sesuai dengan ini tadi ya 129 kalau di sini ya. Tapi ada sumber-sumber lain dari net sink Hulu, kita mempunyai daya serap hutan kita dan biota laut itu sekitar 140 juta ton ya, ekuivalen. Nah, ini adalah prioritas pembangunan energi kita ya. Bagaimana supaya transisi tadi bisa berjalan juga, kita harus mempersiapkan sumber daya manusia kita, kebijakan, investasi dana, teknologi, dan industri lokal kita ya. Nah, ini sangat penting, 5 komponen ini saya pilih ya. Sumber daya manusia kita harus siap ya, jangan nanti kita jadi penonton. Industri, perusahaan-perusahaan lokal kita harus bisa berperan, jadi kalau negara-negara lain mau berinvestasi bisa di Indonesia, ataupun mungkin perusahaan-perusahaan lokal Indonesia sendiri yang sudah memiliki teknologi maju bisa semakin berkembang, ataupun industri-industri negara lain menanamkan modalnya di Indonesia untuk membangun industri energi kita gitu kira-kira. Dan tentu adanya dukungan dari pemerintah lewat kebijakan yang kondusif dan transparan, akuntabel ya. Investasi dana juga sangat besar dibutuhkan, baik nanti dari terutama diharapkan dari luar negeri dan pemerintah sektor swasta ya. Dan juga pemilihan teknologi yang tepat sesuai dengan potensi yang kita miliki ya. Jangan nanti teknologinya yang sumber energinya itu tidak besar di Indonesia kira-kira gitu ya. Jadi tentu saja tidak match nantinya. Tapi kita harus lihat potensi yang ada di negara kita. Seperti tadi ada gas, ada batu bara juga, ada matahari, ada air gitu kan. Nah, itu yang harus diarahkan perkembangan teknologinya. Nah, kemudian ini adalah beberapa poin ya sebagai kesimpulan ya. Tadi pemaparan ini beberapa poin yang menuju transisi energi yang mandiri dan demokratis, yaitu mempersiapkan dan mengutamakan sumber daya manusia Indonesia, baik yang non skillnya memadai cukup ya, dan terutama yang skillnya juga gitu ya. Kalau kita sekarang ini berprinsip yang non skillnya wajib Indonesia gitu ya. Kalau saya sekarang malah sering menyampaikan yang skillnya harus orang Indonesia kira-kira gitu ya. Kenapa? Karena kalau skillnya orang Indonesia, dia memiliki akses terhadap pengetahuan, akses terhadap finansialnya, dan pengembangan-pengembangan ke depannya. Kalau dia memiliki posisi yang strategis di dalam suatu bisnis gitu kira-kira ya, yang memiliki skill. Nah, dengan kalau negara lain yang menguasai tentunya ada yang hilang nantinya di situ ya. Ada potensi-potensi keuangan atau hal-hal yang lain, teknologi yang tidak bisa terserap sepenuhnya. Tapi kalau yang skillnya dari orang Indonesia, top manajemennya dari Indonesia, itu tentu akan memberikan dampak yang luas. Nah, kemudian membangun energi yang sustainable berdasarkan potensi yang dimiliki ya. Tadi SDM, kemudian sumbernya ya. Sumbernya ya sesuai dengan potensi yang kita miliki gitu ya. Seperti bioenergi ya, energi dari kelapa sawit gitu ya, energi dari biomasa, sampah, itu potensi yang sangat besar. Matahari ya, kita memiliki 3.000 gigawatt lebih, air, geothermal, gas, dan batu bara. Nah, saya tidak masukkan di sini minyak ataupun mungkin angin ataupun laut ya, karena nantinya ini. Tapi mungkin energi laut sama angin seiring waktu mungkin akan lebih ekonomis dan lebih mature teknologinya. Tapi minyak itu nantinya bukan lagi dipakai untuk energi, tapi untuk petrokimia gitu ya. Jadi bukan berarti minyak itu tidak berguna lagi, tapi minyak itu dialihkan fungsinya, bukan lagi untuk bahan bakar, tapi untuk petrokimia ya, menghasilkan bahan-bahan kimia begitu ya. Sangat banyak yang bisa dibuat dari minyak ini sebenarnya, bukan hanya untuk energi. Kemudian adanya peran serta masyarakat ya, sesuai dengan tadi definisi energi demokrasi. Kemudian adanya pembangunan energi yang berkeadilan, jelas energi transisi, berkeadilan bagi semua kalangan masyarakat, baik kalangan bawah, menengah, dan atas, dan benar-benar berdampak kepada kesejahteraan rakyat gitu ya. Jadi tidak berdampak hanya kepada oknum-oknum ataupun
pemilik kapital besar gitu ya, tapi pemerintah harus bisa memperhatikan setiap pembangunan energi itu berdampak untuk kesejahteraan rakyat bawah dan juga rakyat secara umum gitu. Dan kemudian adanya kebijakan yang transparan dan akuntabel ya, kebijakan dan pelaksanaan pembangunan yang tidak koruptif dan tidak dimonopoli ya oleh kekuatan modal dan kegatelan dengan kekuasaan semata ya, ya seperti kita ketahui ya, banyak sekali terjadi kasus-kasus korupsi energi ya di bidang seperti kita dengar ya di berita-berita, di tambang ya, di minyak, di batu bara dan sebagainya. Nah, dengan adanya transisi energi ini, sistem-sistem yang koruptif ini bisa berubah menuju sistem yang transparan, berkeadilan dan juga ini ya, akuntabel. Nah, ini yang kita harapkan. Jadi tidak hanya semata perubahan dari sistem energi fosil ke energi terbarukan, tapi kita harapkan adanya transisi juga ke sistem yang lebih demokratis, sistem yang lebih transparan dan akuntabel dan tidak koruptif gitu kira-kira. Dan juga diharapkan transisi energi ini membangkitkan industri perusahaan-perusahaan dalam negeri kita ya. Jadi tidak hanya teknologi dari luar atau industri dari luar yang investasi di Indonesia, tapi juga industri-industri lokal kita bisa tumbuh. Mereka memiliki teknologi maju, baik lewat pengembangan mereka sendiri maupun pengembangan lewat kerjasama dengan berbagai pihak. Nah, ini yang kita harapkan dan juga meningkatkan ya R&D, Research Development, kemajuan teknologi dan kemandirian. Ya, tentu ini seiring dengan industri tadi ya. Kalau R&D-nya maju, tentu teknologinya juga maju. Kalau teknologi maju, pasti industrinya maju, kira-kira gitu ya. Nah, seperti kita tahu, kalau R&D kita mungkin di APBD ataupun di suatu perusahaan itu sangat rendah ya dibanding kalau negara-negara lain ya. Mungkin di Indonesia masih kurang dari 1% biaya untuk pengembangan dan development, tapi negara lain mungkin sudah lebih dari 5% gitu ya. Nah, mungkin itu yang poin-poin penting yang menjadi kunci untuk ke transisi energi kita menuju sistem energi yang mandiri dan demokratis ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Untuk selanjutnya mungkin kita bisa sharing diskusi ya, sambil apa. Baik, terima Ya, kasih silakan Bang Erik. untuk pemaparan materinya yang cukup komprehensif ya, bahwa transisi energi berdasarkan demokrasi kemandirian energi tadi bukan hanya sekedar beralih dari non-renewable energy ke renewable, tapi sistemnya diperbaiki supaya bisa menyentuh semua dalam rasa keadilan yang tinggi. Saya buka sesi diskusi atau sharing atau tanya jawab dengan dua penanya terlebih dahulu. Bisa raise hand mungkin. Oke, ada Pak Martinus. Satu lagi. Saya Bernat ini, boleh? Oke, siap. Pak Martinus dulu ya Pak Bernat ya, karena yang pertama kali present Pak Martinus. Silakan Pak Martinus. Ya, terima kasih Pak Erik, terima kasih juga Pak Emos yang luar biasa ya, menyajikan dengan bagus sekali lah ya. Nah, tadi nggak dibahas tentang apa yang salah selama ini gitu ya. Nah, maksudnya apakah kebijakan-kebijakan pemerintah selama ini yang membuat ya konsumsi daripada energi terutama BBM itu meningkatnya luar biasa ya. Begitu gampangnya setiap rumah, kalau dulu sepeda motor tuh sangat langka lah. Satu rumah tangga satu pun sudah oke gitu ya. Sekarang satu rumah tangga itu bisa sampai 5 sampai 6. Ya itu kan konsumsi naik sekali. Ya satu sisi memang pajak pemerintah dapat gitu. Sisi lain negatif sekali loh. Konsumsi energi itu naiknya berkali-kali gitu ya. Kita ingat waktu tahun 90-an tuh kebutuhan BBM tuh hanya 800.000 barrel per hari. Sekarang udah 1,4
gitu. Apakah apa ya, sejalan dengan pertumbuhan penduduk? Enggak juga, enggak double kok gitu ya. Gaya hidup borosnya aja yang bertambah gitu ya. Juga kita lihat gitu, dulu masih ada apa untuk masak itu batu bara yang bentuk pelet-pelet itu. Sekarang udah enggak. Di kampung-kampung kita juga sekarang LPG gitu ya. Ya artinya ya itu kan konsumtif dan energi mahal gitu ya. Bukan berarti dulu di kampung kita orang pakai apa, kayu api itu memotong hutan, enggak kok. Semak-semak kok itu ya. Itu di kampung kita juga udah enggak ada lagi sekarang. Semua udah pakai LPG gitu. Sehingga kebutuhannya memang energi itu ya meningkat tajam gitu. Artinya ini pembenahannya harus barengan gitu ya. Apa yang ada itu dievaluasi enggak? Ya, saya kira itu aja, Pak Erik. Terima kasih Pak Martinus. Saya tampung dulu ya Pak Emos ya, Pak Bernard. Silakan Pak Bernard. Oke, terima kasih. Jadi yang mau saya tanyakan adalah yang pertama tentang energi, kapasitas energi yang ada di Indonesia. Sorry. Masih dengar nggak, Pak? Silakan Pak. Jadi aku belum melihat ada strategi pemerintah yang jelas. Mereka masih membuat suatu perhitungan kapasitas yang dimana setiap energi yang ya baik energi fosil maupun energi katakanlah panas bumi, ya kan? Belum ada hitung-hitungan yang lebih detail untuk saat ini, bahkan paling penting untuk ke depan, bagaimana tentang kebutuhan energi Indonesia dan strategi pemerintah untuk mengatasi kebutuhan energi itu, karena katakanlah kebutuhan fosil aja udah semakin berkurang Indonesia ini. Gimana mengatasi? Kalau cuma terus ekspor, mengimpor katakanlah bahan bakar, ya kan? Itu kan akan membuat ekonomi Indonesia semakin kurang bagus lah ya. Kurang bagus ekonomi Indonesia. Jadi ya harus dibuatlah yang jelas gimana strategi pemerintah untuk memanfaatkan energi yang ada itu, ya kan? Apa sih strateginya? Maksudnya strateginya gimana bagaimana pemerintah memanfaatkan itu? Bagaimana pengembangan teknologinya yang saat ini udah ada nggak gitu loh? Jangan hanya dibuat hitungan. Jangan hanya dibuat hitung-hitungan, tapi tidak ada action pemerintah yang jelas. Jadi ini harus kita harapkan pemerintah harus membuat gerakan yang secara kontinu ke depan sehingga itu terpakai semua itu energi yang sudah diperhitungkan. Terus yang kedua, ini berhubungan dengan orang-orang Indonesia, khususnya para pemuda, katakanlah yang sudah bachelor maupun sudah master, bahkan sudah doktor. Apa peran mereka, ya kan? Apa manfaatnya buat mereka? Jangan hanya pemerintah tapi tidak bermanfaat buat masyarakat. Nah, ini harusnya sebenarnya gimana persiapan dari pemerintah untuk mempersiapkan SDM baik untuk semua mengantisipasi pengelolaan energi itu, gitu. Ini kan nggak ada. Untuk apa semua kita bicarakan, terus akhirnya juga nanti kontraktornya dari luar, ya tetap aja tidak optimal untuk Indonesia, ya kan? Nah, itu yang saya kira harus jelas. Itu mungkin bisa nanti dijawab orang yang kompeten. Terima kasih. Itu aja sih, 2 aja pertanyaan saya, Pak. Makasih. Siap, Pak Bernard. Terima kasih untuk pertanyaannya. Saya ulang kepada Pak Emos pertanyaannya. Yang tadi dari Pak Martinus, saya
highlight-nya adalah apa sih yang menyebabkan penggunaan konsumsi energi atau penggunaan energi menjadi tinggi, karena menurut Pak Martinus tidak sebanding dengan kebutuhan begitu ya, berkaitan dengan juga pola hidup yang konsumtif tadi. Dan yang dari Pak Bernard ada dua. Pak Bernard ada dua. Yang pertama adalah strategi pemanfaatan kapasitas energi yang lebih detail yang ada di Indonesia dihubungkan dengan kebutuhan bagi seluruh bangsa. Dan yang kedua adalah ini menyikapi lulusan-lulusan magister doktor yang menurut Pak Bernard kurang berperan dalam pengembangan pemanfaatan energi. Silakan Pak. Baik, terima kasih atas ini sharing diskusi ya, bukan berarti apa yang saya sampaikan benar. Mungkin kawan-kawan, rekan-rekan yang lain juga bisa ngasih masukan ya. Jadi kita ini bukan satu arah, tapi berbagai arah gitu ya. Jadi memang tadi dari Bang Martinus dulu nih ya, tadi sepertinya kita tidak efisien gitu ya, boros gitu ya dalam penggunaan energi gitu kan, kira-kira ya. Ada yang salah gitu ya. Kita selalu mengupdate perencanaan energi tanpa mengevaluasi gitu. Iya, tanpa ada umpan balik gitu ya. Kita buat perencanaan, sepertinya memang perencanaan kita cukup bagus, tapi sering berubah-ubah gitu ya. Perencanaannya sudah bagus gitu, kalau menurut saya seperti itu ya. Perencanaannya bagus, tapi sering berubah-ubah, nah gitu. Nanti belum 3 tahun sudah berubah nih peraturannya, udah berubah kebijakannya lagi gitu ya. Bukan 5 tahun, tapi kadang 2 tahun 3 tahun sudah berubah peraturan itu. Dan juga tadi ya memang evaluasi ya, tentu ada feedback gitu kan, analisis ya, analisis yang memang benar-benar objektif gitu kan. Nah, tadi terkait dengan konsumsi energi kita, justru kalau menurut data itu KWH kita justru rendah ya. Di Asia Tenggara aja kita baru berapa tuh, 1.200-an KWH gitu ya per kapita. Nah, itu dalam bentuk listrik ya. Mungkin kalau dalam bentuk bahan bakar juga nggak jauh lah gitu ya. Nah itu sih gambarannya, memang kalau dibanding beberapa puluh tahun yang lalu ya meningkat sekali lah gitu ya penggunaan energi kita, dan tapi tidak diiringi dengan efisiensi gitu ya. Jadi mungkin double gitu ya. Kita ini penggunaannya sebenarnya masih sedikit dibanding negara lain, tapi tidak efisien juga gitu kan. Ini tidak sebanding kesejahteraan yang didapat dengan konsumsi energi yang meningkat tadi kan, gitu kira-kira ya. Nah itu tidak sebanding, itulah yang disebut elastisitas itu ya. Jadi antara pertumbuhan ekonomi dengan kebutuhan energi itu harus meningkat gitu ya. Kalau energinya meningkat itu kalau nggak salah 1, sekian gitu ya, perbandingan antara pertumbuhan ekonomi terhadap pertumbuhan kebutuhan energi gitu ya. Jadi harus semakin besar pertumbuhannya, dan kebutuhan energinya semakin ditingkatkan efisiensinya, kira-kira gitu ya. Nah, yang kedua itu saya soroti, memang harusnya pemerintah itu bagaimana transportasi umum yang efisien dan yang ramah lingkungan, dan yang affordable ya, yang ini ya. Jadi sistem transportasi umum kita harus segera dibenahi ya, tidak hanya di Jakarta tapi di kota-kota besar dan bahkan sampai ke kota-kota kabupaten. Menurut saya ya itu harus dibenahi dan link gitu ya, link baik itu transportasi udaranya, link dengan pelabuhan, transportasi darat gitu kira-kira. Nah ini yang supaya bisa menekan konsumsi energi di transportasi ya, karena transportasi ini kan umumnya kan masih menggunakan bahan bakar ya, bahan bakar
fosil gitu ya, minyak dan minyak khususnya. Nah, kendaraan listrik kita masih jauh ya, belum. Nah, itu sih menurut saya ya, sistem transportasi umum kita, dan memang harus diatur strategi ini pemerintah benar-benar gitu ya. Pemanfaatan energi dengan pertumbuhan ekonomi itu harus benar-benar bisa dievaluasi biar bisa berdampak gitu kan. Jangan sampai banyak energi terbuang ya kan, tidak ada dampaknya terhadap kesejahteraan atau pertumbuhan ekonomi kan gitu kira-kira. Nah, itu yang dari saya yang pertama, ada untuk Bang Martinus, nanti kita bisa diskusi lebih lanjut atau dari rekan-rekan yang lain ya. Jadi poinnya di situ adalah meningkatkan efisiensi dan pertumbuhan ekonomi, dan juga sistem transportasi kita yang harus dibenahi untuk menekan konsumsi energi fosil kita yang minyak khususnya ya, minyak, kemudian juga mungkin LPG harus beralih ke mungkin ke listrik ya, atau ke gas gitu ya, bukan LPG tapi gas ya, karena kita gas melimpah ini. LPG kan impor ya, kita impor LPG, tapi gas kita melimpah. Nah, ini harus dikonversi gitu dari LPG ke gas, dan juga dari BBM ke listrik, atau nanti ke depannya bisa ke hidrogen ya, atau ke biodiesel gitu ya. Nah, konversi dari minyak ke bioenergi, biofuel gitu ya. Jadi banyak hal-hal yang bisa dilakukan, konversi dari minyak BBM ke biofuel, kemudian di sektor cooking misalnya dari LPG ke gas atau ke listrik gitu kan. Nah, kira-kira gitu. Dan sistem transportasi kita darat, laut, dan udara harus dibenahi supaya link dan efisien dan ramah dan terjangkau, kira-kira gitu. Nah, kemudian dari Bang Bernard tadi ya, ya kebijakan lah ya, dan intinya tadi sepertinya yang poin pertama itu lebih ke kebijakan gitu ya, nggak mungkin nggak terarah gitu ya, atau mungkin nggak berdampak gitu ya, nggak nampak hasilnya di masyarakat bawah, kira-kira gitu. Menurut saya juga seperti itu ya. Mungkin hanya di kalangan atas saja, mungkin di kalangan bisnismen gitu ya, atau pengusaha-pengusaha besar yang berdampak, tetapi ke masyarakat bawah masih sulit ya dampaknya, kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintah ini. Jadi tidak sampai menyentuh akar rumput, kira-kira gitu. Walaupun belum menyentuh akar rumput, sudah berubah lagi kan gitu ya. Yang tadinya mungkin sudah dibuat lumayan bagus ya, tapi masih di level-level atas gitu ya, atau di kulitnya, belum sampai ke level bawah. Nah, tahu-tahu sudah berubah lagi gitu ya. Nah, itu yang sering terjadi, dan tidak konsistennya menurut saya, konsisten dan belum bisa berdampak ke bawah ya. Kemudian tadi ya tentu kita harapkan tadi peran-peran orang-orang yang masyarakat ya, khususnya yang orang-orang kalangan berpendidikan ya, seperti tadi energi demokrasi kan seperti itu. Jadi orang-orang yang berpendidikan, masyarakat luas tentunya yang paham ya, bukan masyarakat luas yang tidak paham dengan dunia energi. Tentu itu nanti bisa menjadi bumerang gitu ya. Tapi masyarakat yang benar-benar paham dengan dunia energi dan pengembangan energi ini diberikan peran yang lebih besar ya, baik itu di penelitian R&D ya, di industri ya, ini harus dibantulah gitu menurut saya dari pemerintah, R&D orang-orang Indonesia yang hebat gitu ya. Tapi kadang-kadang kita R&D kita ya, kalau saya perhatikan itu banyak sekali pemerintah, misalnya maaf kata PLN, BUMN kita kerjasama semua diserap ya, kerjasama dari semua negara diserap, dengan semua instansi dari luar diserap, tapi jadinya menyebabkan apa? Nggak terarah ya. Banyak sekali kerjasama itu saya lihat ya, menyebabkan Indonesia ini jadi ketergantungan. Bantuan-bantuan kerjasama dari berbagai negara menyebabkan kita itu tidak terarah dan ketergantungan, sehingga kita tidak bisa membangun ahli-ahli Indonesia itu sendiri untuk bisa berkembang ya, karena kita selalu disodorin terus ini bantuan dari luar negeri, dikasih ya kan, dikasih fasilitas laboratorium, dikasih
mungkin dana ini. Tapi saya khawatirnya membuat Indonesia itu menjadi tidak terarah gitu ya, karena banyaknya bantuan ini gitu kan. Kita tidak tahu mana sebenarnya bantuan yang perlu kita ambil dan memang benar-benar bisa kita kembangkan gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi peran tenaga-tenaga ahli Indonesia ini harus benar-benar dipupuk, jangan lagi tergiur dengan bantuan-bantuan dari luar negeri. Memang tujuannya baik, tapi membuat Indonesia salah kaprah menurut saya, membuat Indonesia salah arah dan dinambobokkan, kira-kira begitu. Mungkin gitu dari saya, Bang Erik. Baik. Atau ada tanggapan dari Bang Martinus dan Bang Bernard? Oke. Atau dari teman-teman lain? Ya, menambahkan ya. Tadi sebenarnya yang mau saya sampaikan adalah ya kita selalu punya rencana umum kebijakan energi nasional gitu ya, RUKEN atau apa gitu ya. Tapi itu kayaknya pantang mundur gitu ya. Selalu aja ke depan aja tanpa melihat apa yang selama ini ada yang salah enggak gitu ya. Kalau saya lihat ya, bagaimana dulu dari minyak tanah menjadi LPG itu tanpa nggak komprehensif lah gitu ya. Itu hanya apa? Ya menggeser masalah aja, tapi masalah besar yang terjadi ya seperti sekarang lah, subsidi sangat besar sekali. Dulu minyak lampu atau minyak tanah itu satu harga aja. LPG sekarang ada disparitas gitu ya. Disparitas itu membuat ya ada orang mengambil rente di situ gitu ya. Dia beli LPG 3 kilogram kemasan, dikumpul-kumpulin menjadi LPG yang untuk kebutuhan restoran atau apa yang 40 kilogram, itu kan marginnya besar sekali. Dan ya kenapa hal ini terjadi ya? Karena memang dibuka keran untuk itu. Nah maksudnya begini, ya itulah apa, pengambil kebijakan atau apa tidak pernah melihat ke belakang, tidak pernah look back ya, hanya ini gitu ya, tanpa melihat secara komprehensif. Itulah yang perlu kita dorong-dorong gitu, Pak Emos, Pak Erik ya. Siap ya. Harus dimonitor dan memang peran masyarakat ya, supaya pemerintah ini bisa, kadang gini, memang pemerintah ini kadang memang memerlukan masyarakat, saya yakin ya, karena tanpa didorong sama dikritisi masyarakat, mereka kadang apa ya, ada orang yang ya kita tahu sendiri lah ya, di semua apa itu ada konflik kepentingan semua ya, sama ada ego sektoral gitu ya. Tapi kalau tidak ada yang menyuarakan dari rakyat, itu kadang mereka nggak bisa bergerak gitu menurut saya. Karena di antara mereka ada ya konflik kepentingan, ada ego sektoral, ada mungkin wait and see gitu ya, membuat mereka tidak berani bertindak. Tapi kalau ada dorongan dari orang-orang yang memang apa, dari masyarakat yang bisa ini, nah itu bisa membantu pemerintah untuk ini berjalan on the track gitu. Ya, kehadirin Mas Edi sebenarnya salah satunya itu ya, Pak Ketua ya. Kita mau mengumpulkan belanja masalah dan tidak sekedar mengungkapkan masalah, tapi memberikan solusi dalam bentuk blueprint mungkin nanti kepada para pemangku kepentingan. Jadi diskusi-diskusi seperti ini adalah diskusi-diskusi yang arahnya ke sana, karena tujuan utamanya adalah berkeadilan di seluruh Indonesia ya, bukan Jawa sentris, karena curhatan kebetulan saya keliling Indonesia, jadi kasihan sekali beberapa seperti di Kalimantan, Sulawesi, apalagi Papua begitu ya. Kita ngomongin energi di sana
tidak ada sumber energi sama sekali begitu ya. Jadi kehadiran Mas Ebi adalah untuk melahirkan orang-orang daerah, putra-putra daerah yang bisa membangun daerahnya masing-masing. Nah, di sini kita berkumpul bersama-sama untuk tukar ilmu begitu ya, saling share ilmu satu dengan yang lainnya supaya saling support, kata kita ini satu, darah merah, tulang putih, merah putih. Itu saja. Pak Bernard, oh sudah meninggalkan. Ada lagi Bapak, kita masih punya waktu 15 menit untuk diskusi. Oh, Pak Aulia. Silakan Pak Aulia. Ya, terima kasih Pak Emos, Pak Erik. Menarik ini pembicaraan. Oh ya, saya terkait dengan kebijakan energi. Ini kita membahas energi secara luas kah atau PLN saja atau apa? Secara luas ya? Secara luas Pak, secara luas ya, energi transisi menuju energi yang mandiri gitu kira-kira Pak ya. Bahwa Dan demokratis. Di lokal itu perlu didorong lebih besar menurut saya. Karena apa? Sebenarnya kita punya resource. Cuma kebijakan yang mendorong resource itu dikelola dengan tepat itu yang tidak. Iya kan ya? Misalnya kan di perkotaan. Di perkotaan itu kita menghasilkan sampah itu ratusan ribuan ton. Dan sampah itu di satu sisi memang sampah, harus dibuang. Tapi kalau kita melihat Einstein, maka setiap massa itu adalah energi. Jadi ada berapa energi yang teknologi yang mendukung pengelolaan sampah misalnya, itu masih belum berkembang oleh kita, sehingga dapat dikonversi menjadi energi. Nah itu saya rasa kita masih banyak bertumpu kepada teknologi-teknologi konvensional seperti thermal ya, untuk membakar, menghancurkan sampah gitu kan. Ya. Kalau saya lihat itu pemerintah juga tanggung-tanggung itu menanganinya. Iya kan ya? Gimana maksudnya? Karena kemungkinan ya dalam pikiran saya itu cuannya kurang. Yes. Cuannya kurang. Kemudian kalau ada pejabat yang mengelola, kemungkinan komisinya juga kurang gitu ya. Rentenya marginal. Rentenya marginal. Jadi bagus juga kalau membangun kesadaran bersama itu memanfaatkan energi lokal gitu kan. Terus yang kedua tentang pemain di bidang energi, menurut saya sudah berapa korporat itu sudah terlalu besar. Jadi mereka memainkan kebijakan yang menurut saya itu sangat mempengaruhi kebijakan negara. Dan mereka didengar. Akhirnya kebijakan pemerintah bertabrakan dengan pelaku-pelaku besar ini. Dan kasus Pertamina menurut saya seperti itu. Sampai ada orang yang memang ditugasi untuk membongkar itu, baru bisa. Kalau enggak, kan dia mungkin sudah sama-sama tahu juga Pak ya. Dan prediksi saya kalau ini apa yang terjadi di Pertamina itu berkelanjutan, tidak lama lagi akan ada kasus terungkap juga di PLN, di Telkom gitu kan, seterusnya. Dan menurut saya itu bagus untuk ke depan kalau memang ini menjadi sebuah tren bagaimana pelaku-pelaku, pemain-pemain besar di bidang energi itu diluruskan niatnya untuk bangsa. Itu dari saya Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Aulia. Sama-sama merah putih nih sepertinya kita. Siap Pak, siap. Fokusnya tadi pengembangan energi lokal, sama itu juga salah satu tujuan Mas Ebi ya,
energi lokal dan sumber daya lokal. Tentu saja sumber daya alam tidak didukung dengan sumber daya manusia, buat apa juga gitu ya. Jadi korporasi yang besar itu, korporasi energi yang terlalu besar itu jadi memonopoli. Silahkan Pak Emos, ada dua hal yang di-highlight oleh Pak Aulia tadi, tanggapannya dari Pak Emos mungkin atau dari Pak Martinus juga, biar diskusi kita lebih mengalir. Ya, boleh ya. Saya dulu sedikit, mungkin nanti rekan-rekan yang lain boleh. Martinus ini yang sudah sangat berpengalaman tentunya. Ya kan, dan juga rekan-rekan lain kita sharing ya. Tadi memang apa yang saya pernah dengar dan pelajari ada namanya istilahnya tadi geostrategis gitu ya. Jadi kita memanfaatkan energi kita itu berdasarkan potensi yang ada di setiap daerah gitu ya, di setiap daerah. Nah itulah nanti mengarah nanti ke sistem energi terdistribusi gitu kira-kira namanya, distribute energi system. Karena setiap daerah beda potensinya kan, ada di situ air ya kan, ada mungkin minyak, ada mungkin matahari, ada batu bara gitu, beda-beda. Nah itulah makanya sistem itu harus mandiri berdasarkan potensi yang ada gitu, jangan sampai kita salah kaprah seperti tadi. Misalnya kita merencanakan penggunaan LPG gitu kan, itu menurut saya salah kaprah kan gitu ya. Harusnya jangka panjangnya itu harusnya gas gitu ya, gas alam, bukan dari LPG. LPG itu dari minyak sebenarnya ya. Jadi berdasarkan potensi. Nah, termasuk salah satunya tentu adalah bioenergi ataupun sampah ya. Ini ada berita juga yang kita sudah sama-sama tahu kalau pemerintah mencanangkan darurat sampah gitu ya, atau satgas sampah gitu kan. Nah ini harusnya mulai bergerak gitu ya, tapi jangan sampai kebijakan-kebijakan itu hanya terputus di apa aja gitu ya. Nanti setelah itu 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun ke depan berubah lagi arahnya. Nah ini yang kita harapkan jangan sampai terjadi. Kalau sudah ada yang bagus ya harusnya diteruskan ya kebijakan mengenai sampah ini ya, dengan konversi energi atau mungkin bisa jadi di recycle ya, dari untuk hal-hal yang lain. Kalau saya pernah lihat video di Singapura itu, sampah-sampah itu bisa juga di recycle menjadi untuk hal lain, bahan baku ya, untuk bangunan atau untuk aspal gitu dan lain-lain ya. Jadi ada recycling dan juga bisa diubah menjadi energi ya. Nah, ini dengan adanya darurat sampah, dan saya pernah pelajari juga harusnya setiap kota, kabupaten dan provinsi itu sudah ada pembangkit listrik tenaga sampah harusnya. Ya, setiap kota dan kabupaten, kota provinsi dan kota kabupaten. Ini yang masih jauh dari apa kita ya. Ini masalah penanganan sampah dan juga potensi energi yang ada di setiap daerah. Nah, gitu kira-kira Bang Erik. Yang kedua tadi mengenai apa tadi? Tentang corporate yang terlalu dominan dalam pengelolaan energi. Oke ya. Ya kayak di Pertamina itu ya. Pak Khalid ya, Rizal Khalid itu kan sangat dominan dengan teman-teman. Oh ya. Sehingga kebijakan impor pun bisa dipengaruhi ya. Ya, itu yang perlu memang kita, masyarakat khususnya intelektual yang paham dengan dunia energi ini, memang kita bersuara ya. Itu juga komunitas Masebi ini juga itu ya memberikan solusi, dan transisi energi itu harus yang berkeadilan, transparan tadi ya, yang demokratis, berkeadilan, dan tidak hanya ramah lingkungan ataupun dari energi fosil ke energi terbarukan gitu ya. Nah, energi fosil kita pasti tetap harus dipakai, tapi dengan teknologi yang ramah lingkungan gitu ya. Tadi kalau minyak nanti sudah harus dialihkan untuk petrokimia gitu ya, bukan untuk bahan bakar yang mencemari lingkungan, tapi diubah menjadi untuk bahan petrokimia. Petrokimia mungkin banyak ya, bisa salah satunya juga aspal gitu ya, atau ada untuk apa lagi itu ya, untuk industri kan.
dan juga ke ini ya. Jadi monopoli ya itu tentu saja sistem yang konvensional ya. Jadi kita transisinya menuju sistem energi yang demokratis gitu ya, yang transparan, yang semua masyarakat bisa memiliki akses yang sama gitu kan. Tidak hanya orang-orang yang memiliki modal besar atau orang-orang yang dekat dengan penguasa gitu ya, yang punya akses ya. Nah, salah satunya contoh PLTS lah sederhananya ya. Kenapa PLTS itu cocok ya sebagai sistem energi yang demokratis? Karena orang bisa membangun sendiri di rumahnya gitu kan, atau di kantornya atau di ladangnya gitu ya. Jadi tidak orang-orang berkapital besar yang tidak orang berkapital besar saja yang bisa, tapi orang-orang masyarakat biasa bisa membangunnya gitu ya, dengan hanya modal kecil atau mungkin dengan sistem kerjasama dia bisa memiliki sendiri gitu kan. Nah itu contohnya. Nah kalau tadi minyak ya kan, energi fosil, batu bara itu memang ya kita tahu sendiri memang sistem konvensional yang lama sudah secara teknologi sendiri pun kita sebenarnya masih tergantung dengan negara lain gitu ya. Padahal kita sudah sejak tahun 60-an mungkin sudah memanfaatkan energi minyak dan fosil gitu ya. Tapi kita lihat teknologinya pun kita mungkin belum bisa menguasai gitu kan. Harus bergandengan tangan dengan katakanlah misalnya Exxon Mobil ya kan, atau dengan perusahaan-perusahaan minyak besar lainnya gitu kan. Jadi yang kita lihat itu secara teknologi pun kita tidak bisa menguasai, secara ekonomi pun ternyata tidak berhasil mensejahterakan secara merata gitu ya, tapi hanya pihak-pihak tertentu. Nah, ini yang kita harapkan ada transisi energi yang berkeadilan, yang demokratis, dan yang mandiri, gitulah poinnya kira-kira. Mungkin ada Iya. tambahan dari rekan lain? Ya, Bang? bisa saya tambahkan. Ya, silakan. Masalah energi di Indonesia itu bukan masalah teknis saja. Justru kalau teknis saja itu mudah, lebih mudah, jauh lebih mudah lah. Karena kita udah punya tadi potensi dari setiap energi mix yang kita punya gitu ya. Tinggal sekarang buat apa? Buat bauran energinya ke depan bagaimana gitu ya. Tapi itu yang paling bermasalah di Indonesia adalah para pengejar rente itu gitu ya. Bagaimana energi panas bumi itu sulit berkembang karena di situ sedikit sekali rentenya gitu ya. Sedikit sekali di situ rantai suplainya. Beda dengan listrik yang dari gas maupun dari minyak gitu. Itu rentenya agak lebih panjang dan banyak yang menikmatin. Nah, itulah ke depan juga saya kira ini masih akan menjadi transisi gitu ya, bahwa para pengejar rente ini adalah musuh mewujudkan kemandirian energi di Indonesia gitu ya. Nah, kita tahu contoh-contoh energi mandiri adalah di perusahaan sawit ya, perusahaan tebu ya. Bagaimana mereka nggak tergantung dengan BBM? Bagaimana mereka tidak tergantung sama gas atau batu bara? Mereka memenuhi atau membangkitkan turbin uapnya dari sisa daripada atau limbah daripada produksi mereka, tebu ya, sampah tebu, sawit gitu ya, sampah daripada sawit. Nah, sebenarnya kalau itu diekspos, tentu mata kita akan lebih terbuka bahwa Indonesia kaya sekali dengan energi yang sering kita lihat gitu ya, biomass gitu ya. Bagaimana di pantai utara Jawa gitu ya, kalau panen padi itu jerami itu biomass yang bertonton, tapi apa yang selama ini dilakukan? Dibakar untuk mempermudah menghilangkan supaya cepat busuk, tapi kan energi percuma yang terbuang ya, pemanasan daripada lingkungan sekitar, pencemaran gitu. Coba kalau jerami di pantai utara Jawa yang merupakan lambang lumbung daripada beras nasional tuh ada yang berniat untuk membangun
turbin uap dengan biomass gitu ya. Tapi itu tadi, rente ekonominya nggak panjang, nggak banyak yang menikmatin. Itulah menjadi tantangan. Ya, itu tambahan dari saya, Pak Emos sama Pak Erik. Ya, terima kasih, luar biasa, Bang Martinus. Ya, orang lihatnya dari seberapa besar yang bisa didapat untung sebesar-besarnya. Orang masih melihat ke situ ya, arahnya gitu Pak ya. Belum melihat Pengejar rente itu arahnya yang yang lebih luas menjadi supaya musuh bagaimana pertama tuh. energi Ya. kita ini bisa mandiri kan gitu harusnya ya. Ya. Bisa mandiri dan bisa mensejahterakan banyak orang gitu. Tapi masih melihat mana nih yang bisa lebih banyak bisa saya dapat keuntungan sebesar-besarnya kan masih mungkin seperti itu ya prinsipnya ya. Izin Pak menambah. Baik ya. Atau ada yang lain, rekan-rekan yang lain mungkin ada Pak Pak Arif, Aulia tuh, Pak Aulia. Pak Aulia ya silakan. Saya 4 tahun terakhir lah itu mengembangkan teknologi plasma untuk gasifikasi sampah, Pak. Ya, plasma gasification itu kalau kita bisa menyerap teknologi ini, secara prinsip kita tidak sulit memahami teknologi dan secara kecil-kecil juga kita sudah memakainya. Misalkan saya merubah plasma cutting ya, plasma cutting yang biasa digunakan untuk memotong metal, tapi pakai teknologi plasma. Nah itu saya rubah elektrodanya sehingga bisa menyemburkan plasma. Kalau kita menggunakan plasma ini, kita tidak perlu risau dengan pekondisian. Mau basah, mau tidak basah, mau kering itu kita bisa proses langsung. Nah, saya melihat dengan adanya over capacity dari PLN, ini mungkin peluang. Nah, proses sampah menggunakan plasma ini itu menghasilkan produk, Pak. Pertama itu menghasilkan syngas yang bisa kita olah dan bisa kita jual syngas, menghasilkan energi juga. Ya. Kemudian proses pendinginan itu juga bisa menghasilkan uap dengan kita masukkan kepada heat exchanger sehingga menghasilkan uap. Maka kita bisa menggerakkan PLTU. Kemudian gasnya itu bisa disaring, difilter, dan bisa juga kita gunakan sebagai sumber energi untuk PLTG. Nah, dari pengalaman, ini riset orang lah, itu investasi itu bisa kembali 75% dari operasional. Artinya kalau sebuah Pemda menginvestasikan 100 miliar per tahun untuk pengelolaan sampah, maka dia bisa kembali itu 75%, artinya 75 miliar. Sementara 25 miliar itu bisa menjadi kontribusi eko, lingkungan. Ada lagi produk yang dihasilkan, itu aspal seperti yang Bapak sampaikan tadi. Kemudian metal-metal yang mencair, itu bisa kita tampung dan dicetak ulang sebagai bahan baku. Nah, ini yang telah menerapkan ini adalah Kanada, Amerika, Jepang, India, Taiwan, Cina, dan Inggris. Memang negara-negara kuat, negara maju. Saya mengalami kendala di sini, itu adalah masalah elektroda yang tidak tahan ya, tidak tahan terhadap peristiwa ionisasi plasma. Nah ini kalau kita persamakan, kemungkinan ini bisa menjadi local champions kalau ada dorongan lebih kuat secara finansial. Secara SDM saya yakin kita bisa mengembangkan. Nah demikian Pak. Terima kasih Pak Emos, Pak Erik, Pak Martinus, Pak Arif, dan lain. Luar biasa. Ya. Baik. Kalau nanti ada kesempatan boleh nih Pak Aulia dipaparkan mungkin. Kalau nanti berkenan ya kan, nanti Pak, selama apa pengembangan dari Pak Aulia, nanti bisa juga kita lewat komunitas Mas Ibi ini menjadi partnernya untuk ya memperkenalkan gitu ya. Tadi Pak Aulia mau bertanya, investasi 100 miliar, kembali 75 miliar.
Itu dalam satuan apa 75 miliar? Setahun kah atau selamanya dari 100 miliar itu? Itu saya melihat dari hasil review makalah orang, kajian. Oh, berarti semacam rasio loh ya, bahwa Ya, 100 miliar itu Investasi setiap tahun tuh Pak. 0,75 itu pasti kembali dalam itu. Ya. Rasio ya. Investasi 100 miliar misal per tahun itu uang hilang Pak untuk pengelolaan sampah. Hilang uang 100 miliar itu untuk pengelolaan sampah kota. Nah, dengan menerapkan teknologi ini, ada peluang recovery. Recovery, invest 100, kembali 75 gitu. Ini, bagi saya ini sebuah hal yang menarik. Dalam berapa tahun itu maksudnya Pak ya? 100 menjadi 75? Ya, misalkan Pemda kan selalu investasi dalam pengelolaan sampah 100 miliar per tahun. Misalnya Kota Padang, kan dalam pengelolaan sampah itu kan ada uang yang diinvestasikan dalam APBD setiap tahun. Oh, Uang itu kan dianggap uang Pak, uang pergi gitu untuk semua operasional segala macam. Iya. Dengan teknologi ini berdasarkan riset itu berpeluang apa yang diinvestasikan tadi ada kembaliannya. Tadi Jadi tidak nol ya. ya, Ya, yang ya. tadi Dan hilang juga ada efek lingkungan gitu kan yang bisa sekarang ada kembalian diatasi. 75%. Nah, seperti itu. Kita juga bisa menghasilkan produk berkualitas tinggi, yaitu partikel nano material, nanosilika. Nah, ini mahal kalau kita berhasil Pak mengelola residu-residu plasma ini. Nah, demikian Pak. Ya, menarik nih Pak. menarik ini dari Pak Aulia. Ini dari mana Bang Aulia nih lokasinya sekarang? Saya di Universitas Andalas Pak. Unan. Di mana Pak? Saya di Unan. Saya dosen di Unan, dosen Di Sumatera Barat ya. teknik elektro. Apa Pak? Dosen elektro, teknik kimia atau kimia? Saya teknik tegangan tinggi Pak. Oh, biasanya yang banyak sampah-sampah ini teknik kimia atau kimia gitu. Ya. Ya, teknik kimia, teknik mesin lah gitu biasanya. Komposisi mungkin orang kimia, tapi penggunaan teknologi plasma itu tegangan tinggi. Ya, produknya, hasilnya. Ya. Siap. Menarik ini. Boleh Pak Aulia, kalau ada kesempatan nanti bisa presentasi, bisa kita undang juga berbagai pihak ya kan. Lewat komunitas masih gini kita bisa kolaborasi gitu. Ya. Ada tim-tim Kecil-kecilan kita juga. menurut saya itu ada problem gitu kan. Bisa mungkin webinar berikutnya Pak Ketua, Pak Aulia yang mengisi dengan membawa Universitas Andalas dan teknologi Ya. plasmanya tadi. Boleh nih ya. Insyaallah Pak, insyaallah. Dan juga nanti bisa kita Nanti undang kami ini biasanya hubungi, Pak. bisa sampai 40 orang juga yang hadir, tapi ini sepi ya mungkin karena puasa juga ya. Dan nanti bisa juga undangan-undangan yang yang mungkin menaruh perhatian dan kita bisa sampaikan juga ke pemerintah daerah nanti ini Pak Aulia kalau nanti sudah banyak yang tahu kan. Karena di setiap kota provinsi itu wajib sebenarnya ada ini ya penanganan sampah ya. Ya. Dan juga diharapkan kota-kota kabupaten gitu. Oke Pak, terima kasih Pak. Salam. Terima kasih banyak Ya, Pak Aulia dan Aulia kita sudah juga masuk ke grup kita nggak ini, Pak Aulia ini? Gimana Pak? Sudah masuk ke grup komunitas kita nggak ini, ke WA grupnya? Belum Pak, belum. Oh, boleh Pak, itu Oh, ada saya di linknya. saya coba kirim invitasinya di chat ya Pak.
Ya, tapi tadi saya sudah isi form, Pak, baru isi tadi. Oh, oke, ya. Oke. Siap. Waktu kita juga sudah 17.40. Mungkin mendekati jadwal berbuka puasa bagi yang menjalankan, dan waktunya Ya. juga sudah melewati 10 menit. Mohon maaf sekali untuk untuk waktu yang berlebih ini. Mungkin ada closing statement dari Pak Emos sebagai pemateri hari ini berkaitan dengan energi demokrasi. Ya, kalau sudah tidak ada lagi pertanyaan atau masukan, atau nanti dari saya dulu, dari rekan-rekan, boleh ya. Baik, sesuai dengan topik kita sore hari ini ya, transisi menuju kemandirian ekonomi yang ditandai juga dengan sistem energi yang lebih demokratis gitu ya. Jadi ada beberapa hal tadi ya, untuk menuju kemandirian dan demokratis ini, sistem energi yang kita harapkan juga tidak hanya dari sisi teknologi dan energi, sumber energinya berubah dari energi fosil ke energi terbarukan, tetapi juga harus bisa memberikan dampak kepada masyarakat luas, kira-kira gitu ya. Dampaknya apa? Secara kesejahteraan ya, kesejahteraan, peran sertanya ya, partisipasi, kemudian adanya sistem yang transparan dari pemangku kebijakan ya, transparan, adil dan bebas dari sistem yang koruptif gitu ya. Itu yang ketiga. Yang keempat tadi itu ya tidak hanya beralih dari energi fosil ke energi bersih ya, tapi juga ditandai dengan sesuai dengan potensi ya, potensi yang ada di setiap daerah gitu ya. Tadi kita bahas potensi baik itu sumber energinya ada setiap daerah seperti apa, potensi sumber daya manusianya juga harus dioptimalkan gitu ya, potensi sumber energinya, potensi sumber daya manusianya, dan juga industri-industri lokal kita, perusahaan-perusahaan lokal kita bisa berperan aktif. Jangan sampai kita saking banyaknya bantuan yang kita terima membuat kita tidak terarah gitu, arah kebijakan kita. Dikasih bantuan ini kita ke sini, dikasih bantuan ke sana kita ke sana gitu ya. Membuat kita tidak fokus gitu. Tapi pemerintah atau pemangku kebijakan harus bisa benar-benar melihat jauh ke depan dengan melihat berdasarkan potensi yang ada di setiap daerah dan memaksimalkan peran serta masyarakat untuk kemajuan dan kemakmuran masyarakat itu sendiri. Mungkin gitu ya dari saya, Bang Erik. Baik, dengan closing statement tadi, berakhir juga webinar kita, Mas Debi. Untuk kesempatan kali ini, kita bertemu dalam kesempatan yang lain dengan tema-tema yang cukup menarik, tentu saja untuk memberikan solusi energi bagi bangsa ini. Berharap kemandirian bukan sekedar wacana, tapi benar-benar terjadi. Kemandirian dalam pola pikir dulu, sehingga itu terlaksana dalam bidang energi sesuai dengan bidang Mas Ebi. Terima kasih Bapak-Bapak untuk kehadirannya, terima kasih untuk perkenanannya bisa hadir. Sampai ketemu di dalam webinar selanjutnya. Selamat sore dan selamat mempersiapkan buka puasa bagi yang menjalankan. Selamat sore semuanya, terima kasih. Terima kasih, selamat sore. Terima kasih Bang Erik dan rekan-rekan semua, Pak Aulia dan Bang Martinus. Selamat berbuka puasa bagi rekan-rekan Muslim